الرحمن الرحيم. قال الحبيب أحمد بن زين الحبشي في كتابه رسالة الجامعة قال والأكل والشرب وانكشاف العورة إن لم تستر حالا ووقوع النجاسة إن لم تلقى حالا من غير حمل ويبطلها سبق إمام بركنين فعليين وكذا التخلف بهما بغير عذر ولا تصح الصلاة خلف كافر وامرأة وخنثى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu yang kita harapkan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Malam ini kita akan membahas beberapa poin daripada hal-hal yang bisa membatalkan salat. Kemarin sudah kita jelaskan tentang hukum gerak di dalam salat, maka malam hari ini kita lanjutkan termasuk hal yang membatalkan salat berikutnya, yaitu al-aklu wasyurbu, makan atau minum di dalam salat. Dikatakan wal aklu atau wal uklu wasyurbu, termasuk hal yang membatalkan salat juga, yaitu makan dan minum. Artinya sampainya benda tersebut, makanan atau minuman, ke dalam tubuh kita, walaupun itu hanya sedikit. Insya Allah kalau ada orang sholat bawa piring itu tidak ada, insya Allah. Ya, tidak pernah kita lihat, mulai kecil sampai sekarang tidak ada orang sholat sampai bawa piring, itu tidak ada. Ya, atau sholat sambil bawa gelas misalnya. Ya mungkin tidak pernah kita lihat, tapi ini juga dibahas oleh para ulama. Yang mungkin terjadi itu ketika ada sisa makanan di mulut kita, kemudian kita sholat. Nah, di tengah-tengah sholat sisa makanan tadi itu kita makan. Ya, kait mari mangan kebuli misalnya, ada sisa-sisanya, dia sholat, tidak kumur, dia sholat, kemudian sisanya tadi itu keluar ke lidahnya dia, kemudian ditelan. Ini mungkin masih terjadi itu. Permasalahan-permasalahan seperti ini mungkin masih terjadi. Ini bagaimana hukumnya? Maka sebagaimana kita jelaskan, termasuk perkara yang membatalkan sholat yaitu makan dan minum. Artinya menyampaikan makanan tadi atau air atau semisalnya ke dalam tubuh kita walaupun sedikit. Ini hukumnya membatalkan jika kita sengaja. Dia tahu kalau dalam keadaan sholat, ya, dan dia sudah tahu hukumnya juga, bahwa kalau sudah sholat dilarang makan dan minum walaupun sedikit. Sudah paham? Sudah, wis ngaji, wis hadir pengajian. Sengaja sama dia dimakan, sengaja sama dia diminum, maka sholatnya dia dikatakan batal, dihukumi batal. Berbeda kalau dia ini makan atau minum, yang ada di mulut tadi dimasukkan ke dalam perutnya dia, atau cairan tadi, minuman tadi diminum, masuk ke dalam, tapi dalam keadaan lupa dia. Lupa kalau sedang sholat, ya mungkin selilit-selilit, pakai ilatnya dia, lidahnya dia, kemudian ada makanan, kemudian ditelan sama dia. Atau dia jahil itu tidak ngerti hukum. Cuman sebagaimana kita jelaskan, jahil tidak tahu hukum itu ada dua.
Ada jahil yang ma'zur, jahil yang dimaklumi, ada jahil yang tidak dimaklumi. Jahil yang dimaklumi itu satu antara dua, satu orang yang baru masuk Islam. Ya, orang baru masuk Islam, sholat aja nggak ngerti caranya, apa mending masalah makan atau orang baru masuk Islam, dia tidak tahu hukum makan itu membatalkan sholat. Ini dimaklumi karena baru masuk Islam. Yang kedua, tidak, dia bukan mu'allaf, bukan, dia mulai lahir muslim, cuman di daerahnya itu daerah yang jarang ada ilmu atau ada ustadz yang mengajar di situ. Ya, teko ustadz itu setahun sekali, setahun 2 kali, lek wae Isra Mi'raj tok teko ustadz. Atau maulidan, mari ngono mulai ustadz ke daerahnya. Lho nek sing ngajar tadi sini ndak ada. Mulai dulu. Wah, ini daerah yang butuh untuk diajari sholat, wudhu dan lain-lain. Ini kalau ada orang-orang di daerah seperti ini, dia tidak tahu hukum makan di dalam sholat itu membatalkan sholat, ini dimaklumi. Sampean Islam, mulai lahir. Hidupnya di mana? Kelenggoan, ngopak. Ero tahu hukumnya mangan di dalam sholat itu membatalkan sholat, tidak ngerti. Ya ini tidak dimaklumi. Kalau seperti kita tidak dimaklumi, kenapa? Banyak ustadz, banyak pengajian, banyak majelis ilmu. Umur piro sampean saiki? 40. Saya tidak ngerti ya. Misalnya. Ini berarti kurang perhatian dengan urusan agama. Bisa dia hadir di masjid, bisa dia ke mushola ngaji, bisa. Ada waktu, ada. Pengajiannya juga tidak lama, tidak sampai 2 jam misalnya. Nah kenapa kok tidak keluar? Nah, ini orang-orang seperti ini adalah orang jahil yang tidak dimaklumi. Yang dibahas di dalam kitab ini adalah orang makan di dalam sholat dalam keadaan lupa, atau dia jahil tidak ngerti tapi dimaklumi, baru masuk Islam atau hidup di daerah yang jarang, kurang pengajar, ustadz-ustadznya kurang. Nah, 2 orang ini kalau dia makan di dalam sholat, maka dilihat yang dimakan itu sedikit apa banyak. Lupa makan di dalam sholat sedikit, tidak apa-apa, tidak usah diulang sholatnya, sah. Ya, lupa di dalam sholat, makan dalam sholat, iya, sak piro sing dipangan, 2 piring, ya batal. Walaupun itu tidak terjadi. Ya. Jadi orang yang lupa makan di dalam sholat, orang yang jahil tidak ngerti kalau makan itu dilarang, kemudian dia makan ketika sholat, maka dilihat makannya itu sedikit atau banyak. Kalau sedikit, sholatnya tetap sah, tidak usah diulang. Kalau makannya banyak, sholatnya batal walaupun lupa, walaupun jahil. Banyak, ulang. Kalau itu sudah selesai sholat, diulang lagi sholatnya. Ayo, sholat lagi. Kenapa? Yang dimakan tadi itu banyak. Nah sekarang muncul pertanyaan lagi. Akeh titik itu ukurannya berapa? Banyak itu seberapa? Sedikit itu seberapa? Para ulama kita mazhab Syafi'i mengatakan sedikit itu kalau ukurannya seperti simsimah. Simsimah itu biji wijen. Ini yang seneng undir-undir ya. Wijen itu 1. Itu kalau kemakan di dalam sholat dalam keadaan lupa itu sedikit. Kalau lebih besar daripada 1 biji wijen, ya misalnya sakmene misalnya, ini gede ya. Ini menurut ulama Syafi'i ini kathir, ini sudah banyak. Apa meneng segini misalnya, ini luwe berarti. Lebih besar daripada 1 biji wijen itu sudah dikatakan banyak. Kalau seukuran biji wijen atau lebih kecil itu dikatakan sedikit. Jadi kalau dia itu makannya sengaja padahal tahu hukumnya, langsung batal sholatnya ketika itu. Artinya takbir lagi mulai awal, ngulang sholat dari awal lagi ketika dia makan sengaja.
Tapi kalau dia makannya itu lupa atau jahil, tidak tahu tapi yang dimaklumi, maka dibagi menjadi dua. Makan yang masuk ke dalam perut itu kathir, banyak, atau qalil, sedikit. Kalau sedikit lupa, dimaafkan. Kalau banyak lupa atau jahil, tetap harus diulang sholatnya atau membatalkan sholat. Pernah ada orang dari Indonesia, orang Jawa, ziarah ke Yaman. Ya, ziarah ke Yaman. Kok subhanallah dia ini bawa oleh-olehnya itu undi-undi. Ya, bawa undi-undi dibawa ke Yaman sana. Setelah itu diberikan kepada kerabatnya yang ada di Yaman. Katanya mereka, apa ini? Katanya ini kue, ya, jajan ada di Jawa katanya. Oh, apa namanya? Katanya, kan tidak tahu, di sana tidak ada memang. Namanya undi-undi katanya. Oh, undi-undi, dilihat sama dia, diputer ya undi-undi. Katanya dia, Masya Allah ya, orang Jawa ya. Kenapa? Telaten katanya. Wijen itu ditaruh satu-satu katanya. Jadi dikira undi-undi itu wijennya adalah siji-siji, satu-satu sampai tadi undi-undi. Tidak ngerti lah digelundung nong ini tuh ya. Ya karena tidak paham. Ya, karena tidak paham, akhirnya mereka menyangka kita ini telaten lek gaya-gaya ya, lek gaya jajan. Tidak tahu caranya karena. Nah. Kemudian ada orang yang lain pernah tanya begini. Bagaimana kalau orang tadi itu makannya dipaksa? Dalam keadaan sholat, ya, mulutnya dimasuki makanan sama orang. Mungkin orang yang tidak senang sama muslim misalnya. Atau orang ini hidup di daerah yang orang Islamnya sedikit misalnya. Setiap ngelihat ada orang Islam sholat diganggu misalnya. Sholat mari ngono mulutnya dimasuki apa gitu. Ya. Jadi makannya, masuknya sesuatu benda tadi itu dengan dipaksa. Apa hukum sholatnya? Para ulama mengatakan hukum sholatnya batal. Walaupun dipaksa. Tengah-tengah sholat dijejeli misalnya. Makan. Kalau enggak, tak tebas kepalanya inti misalnya. Dimakan sama dia. Batal sholatnya? Batal. Kenapa kok dikatakan batal? Karena hal yang seperti ini itu jarang terjadi. Ya, tidak banyak kasus seperti itu. Maka hukumnya dikatakan tetap batal walaupun dipaksa. Ya, jadi makan minum itu seharusnya itu dikatakan sangat bertentangan dengan sholat. Ya, kalau bahasa kita koyok dano wayahe mangan ae ya. Sholat sik mangan sik ngombe. Kan ada waktunya dan sholat itu tidak terlalu tidak lama. Masa tidak bisa sabar. Kalau memang lapar maka dimakruhkan sholat duluan. Ya, ulama menganjurkan makan dulu, minum dulu, baru sholat. Suwe tidak mangan sego padang, suwe tidak mangan kebuli misalnya. Kemudian kebulinya datang, ya boh, mangan apa sholat? Makan dulu, supaya sholatnya tidak mikir kebuli. Loh iya, ini para ulama mengatakan seperti itu. Nanti makan dulu, setelah makan kita lagi terus minum, bersihkan mulutnya, baru sholat. Tenang wis. Hal-hal yang bisa mengurangi ketenangan di dalam sholat selesaikan dulu. Termasuk ada makanan datang, mangan nasi, durung gentean. Atau minuman datang, waduh es campur panas-panas misalnya, minum dulu terus sholat. Ya. Kemudian nahan kencing, nahan berak, nahan kentut, ini selesaikan semua. Weman wudhu mana males aku. Tidak boleh, makruh itu hukumnya. Ya, batalkan dulu, kencing dulu, selesaikan dulu, wudhu lagi, kemudian sholat dengan tenang. Nah. Karena itu kalau memang kepingin terhadap makanan tersebut jangan sholat dulu. Ya, ici ponose misalnya berapa sendok, wis tenang baru sholat. Begitu. Kemudian yang dibahas juga oleh para ulama kita yaitu hukum kalau makannya sudah jelas. Yang ditanyakan, yang dibahas yaitu hukum kecap-kecap.
Apa kecap-kecap itu? Ngunyah. Ya. Ngunyah makanan. Kata para ulama, al-madgh mengunyah makanan itu ada yang kunyahannya itu biasa. Ya, dikecapi biasa. Gerakannya itu sedikit. Ini gerakan mengunyah yang seperti itu tidak membatalkan sholat. Tapi kalau digawe-gawe, ya berlebihan ngunyahe mboh apa? Mungkin kayak hewan makan itu ya, obah kabeh. Nah ini gerakan itu sendiri kalau berulang-ulang membatalkan sholat. Sebelum makanannya masuk ke dalam mulut, wis batal sih itu. Gerakan mulut yang berlebihan ngunyah makanan itu kalau berulang-ulang itu sudah membatalkan sholat duluan sebelum makanannya masuk ke dalam perutnya dia. Itu juga disebutkan oleh para fuqaha, para ulama kita. Nah, kemudian bagaimana kalau meletakkan makanan tapi tidak ditelen? Ada orang meletakkan makanan di mulutnya, di lidahnya, ditaruh kayak orang ngombe obat itu ya, ditaruh, tapi tidak dimasukkan ke dalam perut. Apa hukumnya? Para ulama mengatakan dilihat makanannya. Kalau makanan itu bisa cair, campur sama ludahnya kita, batal. Tapi kalau makanan itu tetap tidak mencair, elek-elekan ini kayak delewatu ya. Seperti batu sifatnya makanannya, ditaruh tidak mencair, artinya tidak apa ya? Iya, nyair karena kena ludah, tetap makanannya utuh seperti kacang misalnya. Itu sholatnya tetap sah. Tapi mau maca Fatihah ya apa carane ya? Mungkin kalau sudah terbiasa bisa itu. Naruh kacang gede sak ini, taruh di lidahnya, kemudian takbir, Allahu Akbar. Batal sholatnya? Enggak. Karena enggak cair itu kacang. Tapi kalau inti meletakkan gula sing kotak-kotak itu ya, taruh, kemudian sholat, lama-lama mencair kan, batal sholatnya. Walaupun tidak ditelan makanannya, tapi ditaruh di lidahnya dia. Selanjutnya, wankishaful aurah, terbukanya aurat, illam tustar halan, jika tidak ditutup halan langsung. Karena kita sudah faham, ini sudah dibahas pertemuan-pertemuan yang kemarin itu, waktu kita membahas tentang syarat sahnya sholat, yaitu menutup aurat. Insya Allah kebanyakannya sudah kita jelaskan di sana, tapi tidak apa-apa ambil ngulang sedikit-sedikit ya. Karena di sini pembahasannya hal-hal yang membatalkan sholat. Hal yang membatalkan sholat diantaranya yaitu terbukanya aurat. Tengah-tengah sholat auratnya terbuka. Bagaimana hukum sholatnya? Sholatnya batal jika tidak ditutup langsung. Kita jelaskan dulu. Wankishaful aurah, dan terbukanya aurat, baik semuanya. Jadi semuanya yang bukan apa ya? Au ba'dha, atau sebagian. Laki-laki misalnya dengkule ketok misalnya, pahanya kelihatan. Kalau perempuan misalnya kakinya kelihatan atau perutnya kelihatan, biasanya yang pakai mukena potongan itu. Mukenanya atas bawah. Nah, itu hati-hati ya. Jangan enggak pakai baju misalnya. Kadang-kadang ya karena itu bukan mukenahnya sendiri, bodek. Rest area misalnya ya, atau di masjid nyili. Itu biasanya enggak sesuai ukuran. Ketika ngangkat tangan kelihatan perutnya, batal sholatnya. Atau tempatnya wajah itu kepala, mukenahnya itu kegedean, kebesaran, akhirnya lehernya kelihatan ya, kendor. Ini juga membatalkan sholat karena leher itu wajib ditutup aurat perempuan ketika sholat. Alhasil ringkasnya, kalau tengah-tengah sholat ada aurat yang terbuka, paham ya?
ada aurat yang terbuka kemudian tidak ditutup secara langsung, hukum sholatnya batal, diulang dari awal. Tapi kalau sampean misalnya sholat maghribnya sekarang ini, ya jam 7:04 sholat maghrib, mari ngono lungguh di masjid iki, ndak kemana-mana. Ya, ketika mau sholat isya, adzan isya, berdiri, ada satu orang ngomong, Pak, sarungi sampean iku mburine bedah. Loh ketok, berarti sholat maghribnya tadi tidak mau diulang sholatnya, ndak iso, waktu ini wis entek. Berarti kodok berarti. Kalau waktu sholatnya sudah lewat dan yakin, ya pakaian yang dipakai sholat maghrib tadi itu memang lubang ketika dipakai sholat maghrib. Ya, tapi sampean metu-metu, ndak usah dikodoi. Kalau sampean keluar dari masjid ini, mari sholat maghrib metu, merono, mari ngono sholat isya ditegur, sarungnya bedah. Apa hukum sholat maghribnya? Sah. Kenapa? Karena dimungkinkan sobeknya itu sarung ketika Anda keluar. Ya, ketika kita keluar, berbeda kalau kita diem di sini, lungguh di masjid, tak nandi. Mari sholat maghrib, lungguh, diluk, mari ngono adzan isya, berdiri. Dikandani, sarungnya sampean bedah. Oh berarti maghrib tadi dalam keadaan seperti itu, maka dikodok. Ya, Lubib berarti kalau tetap tak kodoi, ketika saya keluar, ada kemungkinan sobeknya di luar itu sarungnya. Boleh saya kodoi, bagus. Karena itu mimbabil ihtiyat. Berhati-hati di dalam ibadah, bagus. Dan itu dilakukan oleh para ulama kita. Di antaranya abahnya Habib Taufik itu, kita pernah dengar kisahnya itu. Itu kalau sholat kadang-kadang di gang itu banyak anak kecil. Jadi pelayon-pelayon gitu ya, orang sing main bal, mbo jemblong singit, mbo apa, rame pokoknya di gang itu. Lah Habib Abdul Qadir As-Seghaf ini sholatnya dengar suaranya anak-anak itu. Rame. Apa yang dilakukan? Sholatnya diulang lagi di dalam. Sholat berjamaah lagi diulang tapi di jero. Tidak krungu rame-rame tadi. Kalau kita seperti itu, mari ya. Yang penting lah wis sholat. Ya. Kalau orang-orang dulu itu kepingin yang sempurna. Karena memang sebagian ulama itu mengatakan termasuk syaratnya sholat itu al-khusyu'. Termasuk Abi Syuja itu di dalam kitabnya mengatakan termasuk syaratnya sholat yaitu khusyuk. Faman lam yakhsha' fi sholatih lam tasih sholatuh. Barang siapa yang tidak khusyuk di dalam sholatnya, maka sholatnya tidak sah. Nah, ini like model-model kita ini iso ndak sah kabeh. Untungnya tidak semua ulama mengatakan khusyuk itu syaratnya sholat. Coba semuanya sepakat, insya Allah mulai balik sampai saiki batal kabeh. Karena setiap takbir mikir suhulan, kerjaan, toko, mebel, sawah, ya, pasar, mlebu kabeh wis. Sadurunge salat ndak mikir apa-apa. Itu mimbabil ihtiyat ya. Berhati-hati di dalam ibadah itu bagus baik, tapi juga jangan was-was ya. Salat zuhur, alhamdulillah Bib, saya setiap zuhur itu saya ulang 10 kali. Lah lha apa? Jangan was-was. Nah, digambarkan di sini ada orang sholat, kemudian auratnya terbuka sebagian, ya, baik laki-laki ataupun perempuan. Illam yakun udhrun walam tustar halan ay bisur'atin. Ya, bukanya itu dia yang membuka sendiri, mungkin garuk-garuk misalnya sampai keangkat sarungnya. Ya, atau kena angin misalnya, angin ya keras membuka auratnya dia dan tidak ditutup secara langsung, sholatnya batal. Adapun kalau dia kena angin kemudian sarungnya terangkat langsung ditutup sama dia, maka sholatnya boleh dilanjutkan. Ya, sholatnya boleh dilanjutkan. Tidak ada masalah ini. Pembahasan auratnya laki-laki, auratnya perempuan di dalam sholat sudah kita jelaskan ketika kita membahas tentang syarat sholat. Beberapa
bulan yang lalu. Ya. Kemudian juga kita bahas masalah penutup aurat itu sifatnya seperti apa. Intinya yang bisa mencegah untuk kulit badan kita terlihat. Ya. Intinya seperti itu. Lek gawe klambi transparan ya padha ae. Ya ndak sah salatnya. Juga menutup aurat itu artinya menutup dari arah samping dan arah atas. Arah samping dan arah atas. Dari atas tidak terlihat auratnya. Dari samping-samping tidak ada yang sobek, tidak ada yang lubang, tidak ada yang bolong. Nah, ini sholatnya dia sah. Tapi kalau dari bawah tidak disyaratkan. Hati-hati loh ya, lek sarungan. Ya, rangkepono, lek ndak batal sholatnya. Ndak, walaupun sampai ndak ndak rangkepan misalnya, ndak pakai celana dalam, sholat sarungan tok misalnya, sah sholatnya karena menutup aurat itu dari arah bawah itu tidak diharuskan. Jadi kalau ada orang ketika sujud kemudian pahanya terlihat dari belakang, sujud dia pahanya kelihatan, maka sholatnya tetap sah itu, karena itu dari bawah arahnya. Lek ngono sarungmu jahitan ini sore misalnya ndak, atau diikat misalnya ndak, karena dari bawah itu tidak wajib ditutup ya, tidak wajib ditutup. Yang wajib ditutup dari arah atas atau samping, kalau bawah ndak. Nah itu sudah kita jelaskan juga. Juga sudah kita jelaskan bagaimana kalau tengah-tengah sholat misalnya sarungnya bagian depan ada yang ketarik misalnya robek sedikit. Apakah boleh ditutup dengan tangannya? Boleh. Tutupi gini. Lanjutkan sholatnya tidak masalah. Cuman masalahnya nanti ketika sujud. Sujud itu dua-dua tangan harus diletakkan. Nah sekarang kayak apa? Aurat ini betul ditutup. Ya. Kalau tak lepas terbuka auratnya, batal sholatnya. Tapi kalau saya tutup auratnya, sujud saya tidak sah, karena pendapat yang kuat mengatakan sujud itu harus meletakkan dua tangan. Ya. Maka ini sudah kita bahas juga ya, di situ terjadi perbedaan pendapat. Ya. Dikatakan tangannya dibiarkan menutup aurat. Ya. Kenapa? Karena menutup aurat itu para ulama sepakat hukumnya wajib. Adapun meletakkan tangan itu masih ada perbedaan pendapat ulama. Berarti tangannya dibiarkan di pahanya menutup lubang tadi itu. Ada pendapat yang lain mengatakan apa? Tangannya harus diletakkan ke sujud. Ya, ada pendapat yang mengatakan milih wis padha ae, padha wajib. Meletakkan wajib, menutup aurat wajib ini ya. Nah, itu ada sudah kita jelaskan juga pendapat-pendapat para ulama itu dalam masalah itu. Nah. Kemudian yang terakhir, orang-orang yang memakai kaos kalau sholat. Orang-orang yang memakai kaos ketika sholat. Ini apa gini, kerai itu, ya, tempat lehernya itu terlalu besar. Kaosnya sudah lama misalnya molor atau bagaimana, itu hukumnya ya. Kalau dia gerak rukuk misalnya, pusarnya kelihatan dari arah depan, itu sholatnya batal itu. Sholatnya bisa batal kalau kaosnya itu buka sehingga pusarnya kelihatan, padahal pusar itu auratnya laki-laki dalam sholat. Terus solusinya bagaimana kalau dia tidak mendapatkan baju lagi? Ya, dikasih ikat pinggang atau yang semisal ikat pinggang, ditaruh di atas pusarnya dia. Ya, ketika rukuk yang terlihat hanya dada dan bawahnya dada saja, ini sah seperti itu. Sah seperti itu. Juga yang perlu kita ingatkan, anak muda sekarang ini kadang-kadang pakai kaos yang agak kecil. Ya, enggak tahu niatnya apa, saya enggak tahu. Mungkin biar kelihatan dempal atau apa ya. Biar kelihatan badannya besar, ya. Jadi bajunya itu ngepres. Nah, itu kadang-kadang kita perhatikan kalau rukuk atau sujud, ya, bagian belakangnya itu kelihatan.
kulitnya itu kelihatan, itu batal sholatnya. Kasihan itu, diingatkan. Terutama di tempat-tempat peristirahatan itu kalau kelihatan orang seperti itu, ya diingatkan kalau bisa jangan di depan orang. Ketika dia keluar, tidak ada orang, nah itu duduk di situ salaman. Dari mana misalnya? Oh saya dari sini. Oh masya Allah. Ini saya mau nyampaikan misalnya, mohon maaf ini. Sholatnya sampai tadi itu kelihatan belakangnya punggungnya, itu aurat. Kalau sampai sholatnya kayak gitu terus tidak sah, eman-eman. Kesel tapi tidak oleh pahala kan gitu, tidak sah sholatnya. Jadi kalau bisa sholatnya itu pakai baju yang turun ke bawah, ya, atau tertutup intinya. Ya, minta maaf kalau omongan saya menyinggung ya. Mudah-mudahan bisa diterima. Assalamualaikum. Gitu. Wih, batal ya jangan. Gelut akhirnya nanti ya. Diomongi, ya, berduaan saja, bukan di depannya orang. Kemudian dengan cara yang bagus, ya, merendah begitu. Insya Allah diterima sama orangnya. Sebelum kita akhiri, ada beberapa anjuran ulama ini. Selesai ya, kitabnya sudah selesai. Kita akan baca beberapa anjuran ulama. Di antaranya, pertama, disunnahkan bagi laki-laki ketika dia ingin sholat, hendaknya dia memakai baju yang terbaik. Ya, kalau bisa pakai gamis. Kalau bisa pakai gamis, karena ahsan, paling bagusnya, baiknya pakaian yang dipakai oleh Rasulullah SAW, pakaian yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW, yaitu gamis. Kalau bisa putih. Ini sing kok tak kayak gini ya. Tapi tidak totolan nanti cari sendiri. Kalau bisa pakai gamis, itu fadilahnya paling tinggi, itu pakaian yang paling bagus dipakai sholat. Ojo asal-asalan kalau sholat, ya. Kalau hadir pengajian rapi, tapi kalau sholat di rumah kaosan tok misalnya, tidak ganti mana kaos sih, mulai isu sampai bengi misalnya, tidak pantas seperti itu ya, menjaga adab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, berarti pakai gamis itu boleh? Ya boleh, afdol. Ya, aku tidak oleh gak gamis, boleh apa? Dikira ngaku-ngaku kaji, dikira ngaku-ngaku ustad, ya ndak. Pakai aja ndak apa-apa. Ya, diomongi orang, biar ndak apa-apa. Yang penting niatnya jangan menipu. Niatnya jangan menipu. Pakai pakaiannya ulama, ustad kemudian nipu orang, ya jangan. Tapi niati yang baik. Aku gawe gamis, cek arek cilik-cilik ku salaman kabeh tak goroi. Misalnya. Padahal bukan ustad, bukan ya, serbanan misalnya. Ya kalau niatnya bohongi orang ya jangan, tidak bagus. Paham ya? Tapi kalau untuk sholat baik itu pakai gamis itu. Ya. Kalau diprotesi wong, durung kaji ya wis nggih pakaiane kaji, tidak apa-apa wis. Ya, sapa tahun menikah haji mudah-mudahan. Wa yata'ammam, kalau mau sholat pakai imamah. Pakai serban. Sholat tok, mari sholat coploken. Karena di sini ini sensitif biasanya. Ya, kalau ada orang pakai imamahan, woi ya berlebihan. Misalnya padahal itu sunnah ya, dulu semua pakai imamah. Karena zamannya kita sekarang ini sudah lain ya, adatnya lain, ya pemikirannya orangnya lain, ya kita cari selamat aja. Ojo nggih imamah terus engko diomongi wong akhirnya. Ya, sholat pakai imamah tidak apa-apa, setelah sholat dilepas. Wis, beres. Jadi kita pakai imamah ketika sholat. Wa ya tatailas. Pakai toilasan. Toilasan itu ini toilasan namanya. Tutupkan ya. Kemudian diginikan. Nah, ini toilasan, sunnah bagi laki-laki. Ya. Tapi lek sampean ndak biasa, lugur, mari ngono benekno man. Lugur man, benekno man. Ojo digawe wis ndak biasa berarti. Ndak pawaan berarti. Karena banyak gerak di dalam sholat juga tidak dianjur khusus mandek wis. Ya latih ono sik, lek wis pinter dipakai toilasannya. Ya, lebih-lebih ketika menjadi khotib Jumat. Ya, dipakai itu toilasannya itu. Ya. Sunnahnya Nabi SAW. Wayar tadi pakai rida, serban-serban itu dipakai. Kalau tidak bisa setiap sholat 5 waktu, sholat Jumat pakai minimal. Ya, dengan niat menjalankan
Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian disunahkan kalau pakai gamis jangan kosongan jerune. Ya, pakai sarung ya atau pakai celana ke bawah lutut itu ya, sirwal begitu. Wana kalau terlalu resmi kok akhirnya tidak enak dikira karnaval nanti. Misalnya ya, karena daerah ini sensitif, ono wong aneh didik wis di viral no misalnya. Ya, wah ini kiai apa misalnya ini. Ya Pak Ustaz, wis ojo akeh wis aksesorisnya jangan banyak-banyak, 2 aja. Kalau memang mau pakai 2 saja, maka dianjurkan pakai gamis dan apa itu? Surban ditaruh di pundak itu. Wis itu. Kalau memang mau ringkas begitu ya. Kalau mau ringkas. Untuk perempuan, mau memang lanang-lanang tok akhirnya sing wedok-wedok ndak ngrungokno. Bagi perempuan sunnahnya itu ketika sholat pakai pakaian yang bahasa Jawanya itu ngelombor. Apa? Ndak ngepres. Ya. Sing ngelombor, sabil menutupi seluruh badan. Ya. Kalau bisa ya sak kudung-kudunge pisan. Karena sebenarnya mukennah itu bukan syarat sahnya sholat. Kalau sholat tidak pakai mukennah tidak sah sholatnya, tidak ada. Karena muslimah di luar sana, di Eropa dan lain-lain banyak muslimah, perempuan-perempuan muslim itu kalau sholat pakai baju kerja. Ya, pakai baju panjangnya dia, kemudian kakinya dikasih kaos kaki, ya, kemudian tangannya dikasih penutup sehingga tidak terangkat, ya terbuka gini. Pakai kudung biasa, sholat mereka berjamaah di luar sana. Tidak ada yang pakai mukennah, karena memang mukennah itu bukan syarat sahnya sholat. Karena di Indonesia dan Malaysia dan sekitarnya Asia, kebiasaan perempuannya itu kalau sholat pakai mukennah, ya akhirnya sampai sekarang pakai mukennah dan itu bagus. Karena mukennah itu kebanyakan apa? Ndak ngepres ke badan ya, ngelombor tadi itu sudah sesuai dengan sunnah. Tapi kalau ada orang yang sholat, misalnya ada tamu dari mana, sholatnya pakai baju biasa, ya ojo diprotes. Ya karena itu hukumnya juga sah sholatnya. Yang penting ndak ngepres. Kalau pakai mukena ngapret, hukum sholatnya sah, ya. Tapi makruh. Tapi kalau ada laki-laki yang melihat, haram hukumnya itu. Karena menimbulkan fitnah, ya. Wallahu a'lam.